السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudara, semoga Allah merahmati kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Kenapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj sahabat? Saya juga telah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sahabat. Para ulama telah memberikan ta'rif, pengertian tentang orang yang dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, di kitabnya yang sangat berharga sekali bagi ilmu dan ahli ilmu, khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin, dengan judul Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, yang beliau susun menjadi satu karya besar tentang riwayat hidup para sahabat secara mu'jam, disusun secara abjad, kurang lebih selama 40 tahun.
di muqaddimah kitabnya beliau mengkhulasah, menyimpulkan pendapat para ulama dengan kesimpulan yang sangat baik dan bagus sekali dan tinggi nilainya, yang membawa beliau di dalam memberikan ta'rif, pengertian, definisi tentang sahabat yang kemudian dipakai oleh para ulama yang setelah beliau. Sahabat ialah pertama orang yang bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat beliau. Ini syarat yang pertama. Dan hal ini telah dikutip, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Sahabat, syarat pertama seseorang itu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melihat, orang itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pernah melihat, meskipun beriman, tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Meskipun sezaman, saya ulang, meskipun sezaman, satu masa dengan Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah berjumpa dengan beliau, tidak pernah melihat beliau, seperti Najasyi, raja yang saleh ini, yang kemudian masuk Islam. Najasyi beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah berjumpa dan melihat beliau, maka tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Syarat yang kedua, beriman, berjumpa dan beriman. Kalau berjumpa atau melihat beliau, bertemu dengan beliau, tidak beriman, maka tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat secara istilah syar'iyah, tetapi hanya secara istilah lugawiyah. Karena secara bahasa, sahabat itu adalah satu kaum, orang yang menjadi kaumnya, yang sepaham dengannya, itu bisa dimasukkan ke dalam sahabat secara lugah. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan sahabatmu itu bukanlah orang yang gila. Siapa yang Allah maksudkan dengan sahabat? Orang-orang kuffar Quraisy, kalau bukan Rasulullah SAW. Dikatakan beliau sahabatnya orang-orang kuffar Quraisy secara bahasa, karena beliau tinggal di Mekah, berkumpul dengan mereka, satu kaum dengan mereka, sebangsa dengan mereka. Maka secara bahasa yang biasa beredar di kalangan bangsa Arab dapat dikatakan sahabat. Tetapi secara syar'iyah tidak demikian. Sahabat adalah syarat yang pertama, bertemu dengan beliau. Syarat yang kedua, beriman dengan beliau. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam dan iman. Yakni keimanan zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Secara lahir dan batin. Oleh karena itu orang-orang munafiqun
tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat secara syar'iyah. Karena apa? Karena mereka secara batinnya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya mereka menampakkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma hum bimu'minin." Dan mereka bukanlah orang-orang yang mukmin, walaupun mereka menampakkan keimanan itu. Nah, inilah pengertian atau ta'rif sahabat menurut istilah syar'iyah. Ada 3 syarat: bertemu atau melihat, walaupun tidak bercakap-cakap dengan beliau, hanya melihat beliau. Seperti berkumpulnya manusia pada Hajjatul Wada, kan datang dari segala penjuru ingin menyaksikan haji Rasulullah SAW, sebagaimana diberitahukan oleh Jabir bin Abdullah di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan pada tahun 10 Hijriyah. Pada tahun 10 Hijriyah untuk menunaikan ibadah haji, maka berbondonglah manusia datang dari segala penjuru, berangkat bersama beliau menunaikan ibadah haji yang kita kenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nah, setelah kita mengetahui istilah sahabat menurut syarak agama, maka para ulama berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah membagi sahabat menjadi 12 tabaqat, 12 tingkatan. Saudara bisa membacanya di kitab-kitab mustalahul hadis, khususnya yang dikarang oleh al-imam, para imam kita yang terdahulu. Di antaranya yang membagi sahabat menjadi 12 tabaqat adalah Al-Imam Hakim di kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis, yang kemudian dikutip oleh para ulama. Ya, ini ada sahabat tabaqat yang pertama yang mula-mula masuk Islam, dan seterusnya sampai sahabat-sahabat kecil, yakni mereka hidup di zaman Rasulullah, usia mereka masih muda, belum balik. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dan kawan-kawan yang sebaya dengannya. Ini dikatakan sahabat kecil. Ya. Demikian juga keutamaan mereka berlebih kurang. Tidak sama al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dengan yang selainnya. Tidak sama 10 orang yang dijamin masuk surga dengan yang selainnya. Tetapi secara keseluruhan Allah telah menjanjikan maghfirah, ampunan, dan jannah untuk mereka, kebaikan. Jadi keutamaan mereka ada yang bersifat umum. Ada yang bersifat khusus.
yang bersifat umum secara keseluruhan. Para sahabat mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Bahkan mereka secara keseluruhan adalah sebaik-baik manusia setelah generasi para nabi dan rasul. Sebaik-baik manusia setelah generasi para nabi dan rasul tidak lain melainkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhan. Derajat mereka, martabat mereka, ketinggian mereka tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Untuk itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang telah dikeluarkan atau dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan lain-lain para pemuka ahli hadis, para imam ahli hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan secara tegas, terang-terangan, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku, sahabat-sahabatku. Beliau ulang lagi, la tasubbu ashabi, sampai 2 kali. Jangan kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Kemudian beliau bersumpah atas nama Allah. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim, wa fi riwayatin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, pernah melihat gunung Uhud yang berdiri tegak dengan megahnya dan besarnya dan tingginya? Kalau kita menginfakkan emas sebesar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha, wa fi riwayatin ma adraka mudda ahadihim wala nasibuh. Tidak akan mencapai derajat mereka 1 mud maupun setengah mud. 1 mud adalah 2 telapak tangan orang dewasa. Tidak akan mencapai derajat mereka. Kalau tidak ada keterangan yang lain dari Al-Quran dan hadis-hadis yang begitu banyak yang menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian, kehormatan para sahabat, kecuali hadis yang mulia ini, maka hadis ini telah mencukupi untuk menjelaskan kepada manusia akan ketinggian martabat dan derajat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an atas persaksian besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah melarang pada kita, pada seluruh manusia, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabat-sahabatku. Diulang lagi, la tasubbu ashabi. Secara umum, sahabat dari yang pertama masuk Islam sampai yang terakhir, karena mereka telah memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun juga. Karena itu para ulama, dimulai dari sahabat sendiri yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan bahwa hati para sahabat itu sebaik-baik hati hamba. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati manusia, maka Allah melihat hati Muhammad sebaik-baik hati manusia, maka Allah pilih
diangkat menjadi Rasulnya. Kemudian Allah melihat. Maka Allah melihat hati para sahabat sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih mereka untuk menemani sebagai pembantu dan penolong Rasulnya. Mereka berperang membela agama Allah. Luar biasa perkataan ini yang patut dicatat dalam tinta emas. Sebaik-baik hati manusia. Atas persaksian Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabiyun jalil, sahabat besar, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Tidak cukup sampai di situ, beliau bersumpah atas nama Allah, fa walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau sekiranya salah seorang dari kamu, di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sampai pada hari ini belum ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Tidak akan mencapai satu mud dari mereka. Setengahnya saja tidak. Setengahnya tidak. Bagaimana kita akan bersombong, bermegah diri di hadapan generasi yang mulia ini? Nah dia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah abadikan. Allah ulang-ulang pujiannya kepada mereka. Saya telah menerangkan beberapa ayat. Seperti ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti ayat Hudal lil muttaqin, dan sambungannya ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kemudian ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kuntum siapa? Kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang pertama diajak berbicara, yang pertama ditetapkan sebagai sebaik-baik umat yang dibangkitkan untuk manusia. Kemudian ayat was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menyatakan secara keseluruhan sahabat yang terdiri dari al-muhajirin wal ansar. Allah redha kepada mereka. Apa yang Allah redhai? Fisiknya? Tidak. Karena Allah yang menciptakan fisik hamba itu. Dan Allah tidak melihat kepada jisim dan rupa kamu. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim dan rupa kamu, rupa dan jisim kamu. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat adalah hati-hati kamu dan amal kamu. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Sahabat fisiknya ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang tinggi, ada yang keren, ada yang kurang dari itu, dan bermacam-macam. Yang dilihat oleh Allah redhai apa? Ketaatan mereka, taslimnya mereka, din agama mereka. Allah redha dan mereka pun redha. Dan Allah pun akan meredhai orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka. Ya? Oleh karena itu, tidak ada yang membenci para sahabat. Sebagaimana saya sering mengulang-ulang ini, baik di dalam tulisan maupun lisan. Sering saya katakan, tidak ada yang membenci para sahabat.
memusuhi mereka, marah kepada mereka, kecuali 3 golongan manusia. Yang pertama orang-orang munafikun, yang mengatakan bahwa para sahabat adalah as-sufaha, orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Dan ini telah dijawab oleh Allah, dibantah. Ala innahum humus sufaha. Tidak, para sahabat tidak sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang-orang munafiklah yang sufaha. Golongan kedua, orang-orang kafirin, yang sangat membenci dan marah kepada para sahabat, melihat pertumbuhan para sahabat dari kecil menjadi banyak, dari lemah menjadi kuat, seperti sebuah pohon yang tumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya jadi berdiri tegak, kuat, kokoh, dan menyenangkan para penanamnya. Tetapi membuat marah orang-orang kufar. Allah katakan, abadikan dalam Al-Quran, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kufar. Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka Imam Malik mengeluarkan hukum. Beliau mengatakan berdasarkan ayat yang mulia ini. Jadi ayat ini merupakan bantahan kepada mereka yang marah, membenci, murka, bahkan mengkafirkan para sahabat seperti Rafidah, Syiah. Maka barang siapa yang marah kepada para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Kata Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah, murka, membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kufar. Apabila kita marah, murka, membenci para sahabat, maka kita serupa perjalanannya dengan perjalanan dan sifatnya dengan sifat orang-orang kufar. Karena Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat jengkel, membuat marah orang-orang kufar. Dan di antara keutamaan para sahabat, Allah telah abadikan sifat mereka. Telah Allah wahyukan di dalam kitab yang mulia Taurat dan kitab yang mulia Injil tentang sifat-sifat para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Golongan yang ketiga, Ar-Rafidah Syiah. Buatan kaum zindiq, munafik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Syiah itu adalah buatannya kaum zindiq, munafik. Di kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah fi naqdi kalam Syiah wal Qadariyah. Karena yang membuat ajaran Syiah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian membuat kekacauan di dalamnya, membuat fitnah dan seterusnya. Sebagaimana dapat kita ketahui dari penjelasan para ulama. Sehingga lahirlah ajaran Syiah. Mereka sangat membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dengan tegas mereka mengatakan bahwa para sahabat itu kafir setelah wafatnya Rasulullah SAW, murtad, kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Terutama kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ridwanullah alaihim jami'an.
Dan mereka pun sebenarnya telah menikam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari belakang. Karena mereka samakan Ali dengan Fir'aun yang mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Mereka riwayatkan secara bohong dari Ali yang katanya mengatakan, ana uhyi wa umit, saya yang menghidupkan dan mematikan. Mereka angkat derajat Ali ke derajat ilahiyah. Dan pada zaman Ali bin Abi Thalib hidup, mereka ditangkap oleh Ali dan dibakar hidup-hidup. Karena mengaku bahwa Ali ini Tuhan. Abdullah bin Saba melarikan diri dari pedangnya Ali. Ini ma'ruf. Bahkan Ali bin Abi Thalib naik di mimbar Kufa di Irak. Beliau berceramah, berkhutbah. Tidak seorang pun juga yang melebihkan aku, yakni dari Abu Bakar dan Umar, melainkan akan aku dera dia sebagai pendusta, pembohong. Orang-orang Syiah meriwayatkan mengatakan bahwa Umar bin Khattab diazab di neraka lebih keras dari iblis. Allahu Akbar. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan bahwa musuh kita yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga baru iblis. Itu termaktub di kitab mereka. Saya nukil di sebagian kitab saya seperti di kitab Al-Masail jilid yang ke-4 dan di kitab-kitab saya yang lain. Dan di kitab Aqidah Salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan terbit insyaallah taala pun saya kutip di situ. Beberapa perkataan Rafidah. 3 golongan ini. Dan yang mengikuti, orang-orang yang mengikuti jejak perjalanan mereka, yang membenci para sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang mengurangi hak salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mencaci makinya, menghinanya, merendahkannya, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu zindiq dan seterusnya. Lihat, para sahabat mempunyai keutamaan yang sangat besar. La tasubbu ashabi. Kalau salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak mencapai derajat mereka. Hadis yang lain, hadis mutawatir, ma'ruf, masyhur. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Siapa? Sahabat. Khairun nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik ummatin. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairu ummati, sebaik-baik umatku yang hidup di zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, yaitu generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, yaitu generasi atba'ut tabi'in. Ini hadis azim, hadis yang sangat besar sekali, yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat dan dicatat oleh jamaah ahlul hadis, ya Bukhari, Muslim, Ahmad dan seterusnya, banyak sekali. Pernyataan dari Nabi SAW bahwa sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan, kemuliaan dan ketinggian mereka, dan mereka senantiasa mendapat pertolongan dari Rabbul Alamin karena keimanan mereka, ketaatan mereka.
agama mereka yang lurus. Mereka berada di jalan Shiratal Mustaqim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh keduanya. Dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yakni setelah beliau wafat. Fayaqzu fi'amun minan nas, lalu berperanglah segolongan dari manusia. Fayaquluna, lalu mereka bertanya, yakni pasukan itu, di dalam pasukan itu saling bertanya, hal fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kamu ini yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am, ada. Fayuftahu lahum, lalu dimenangkan oleh Allah pasukan mereka itu. Lihat, Nabi SAW menceritakan nanti akan terjadi, dan telah terjadi sepeninggal beliau. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kuffar, menguasai negeri-negeri kuffar, merendahkan dan menghinakan mereka, memungut jizyah dari mereka, menguasai mereka, sehingga agama hanya milik Allah Jalla wa'ala. Tegaklah kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka berperang. Satu pasukan jamaah kaum muslimin banyak. Maka sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, hal fikum, adakah di antara kita ini orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW? Jadi masih sisakah, ada tinggalkah sahabat Rasulullah SAW? Mereka menjawab, iya, ada. Sekurang-kurangnya satu orang. Maka Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Lihat, disebabkan keberadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hadis ini masih berlanjut. Beliau bersabda, melanjutkan sabdanya, "Tsumma ya'ti 'alan nas zamanun." Kemudian datang lagi kepada manusia satu zaman, fayaqzu fi'amun minan nas. Lalu berperang lagi segolongan manusia, yakni kaum muslimin. Fayuqal, wa fi riwayatin fayuqalu lahum, maka ditanyakan kepada mereka, yakni sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, hal fikum man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara kita ini, di antara kamu, maksud di antara kita ini, orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in? Fayaqulun, mereka menjawab, na'am, ada, tabi'in. Fayuftahu lahum, maka dimenangkan atas mereka. Keberadaan tabi'in membuat pasukan itu menang. Ya? Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma ya'ti 'alan nas zamanun." Kemudian datang kepada manusia satu zaman, fayaqzu fi'amun minan nas. Maka berperang lagi segolongan dari manusia. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, yakni sesama mereka, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, hal fikum man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kita ini, di antara kamu, maksudnya di antara kita ini, orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka ini? Atba'ut tabi'in. Fayaqulun,
Maka mereka menjawab, na'am, ada. Tabi'ut tabi'in. Fayuftahu lahum. Maka dimenangkan juga atas mereka. Dan ini terbukti dalam sejarah. Kemenangan demi kemenangan. Selama ada sahabat, selama ada tabi'in, selama ada tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik bagi umat ini. Fayuftahu lahum. Hadis yang mulia ini sangat agung dan sangat besar sekali. Yang menunjukkan kemuliaan, ketinggian para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik, 3 kurun terbaik pada umat ini. Siapa saja yang mengikuti mereka, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Hadis yang mulia ini menjadi dasar dan sekuat-kuat dalil dan hujjah, sekuat-kuat hujjah yang menjelaskan kepada kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan di sana telah datang sejumlah dalil banyak sekali dan banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan kewajiban kita mengikuti manhaj mereka. Barangkali ini bapak-bapak yang saya muliakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.